Halo Sobat Keris dari Nol. Banyak bangsa di dunia kepo dengan cara membuat keris Indonesia. Tapi hingga sekarang, tidak ada satupun yang berhasil dapetin caranya. Kenapa bisa begitu ya? Di dalam video ini kita akan spill sedikit rahasianya. Buat kamu yang tertarik, ini akan jadi tantangan menarik untuk kamu selidiki detail-detailnya. Pembuatan keris itu nampak mudah namun sangat berbeda. Sebenarnya, proses pembuatan keris secara teknis nampak mirip dengan pembuatan senjata lain, seperti pedang atau pisau. Terutama dalam hal menempa besi hingga membara dan membentuknya. Tapi yang bikin berbeda adalah cara empu menempanya. Selain itu, empu keris biasanya bekerja sambil membaca mantra, doa, dan menjaga konsentrasi tinggi agar hasilnya benar-benar sangat sulit untuk ditiru. Dan yang lebih penting lagi, empu kita punya rahasia yang namanya kodoan. Kita akan membahas dari awal, inilah alat-alat, bahan dan persiapan yang dibutuhkan oleh para empu Jawa. Sebelum memulai, semua alat dan bahan harus disiapkan terlebih dahulu. Alat utama yang dipakai antara lain adalah besi tempa yang akan digunakan untuk bilah keris. Kemudian ada bahan pamor, biasanya adalah bahan nikel, meteorit, atau baja khusus. Lalu selanjutnya ada baja, digunakan untuk kekuatan dan ketajaman bilah keris. Lalu ada alat tempa, seperti palu besar, palu kecil, tang, penjepit, kikir, gerinda, dan alat pengukur. Dan juga diperlukan sebuah tungku yang akan digunakan untuk tempat membakar besi. Lalu ada arang kayu jati, digunakan sebagai bahan bakar terbaik. Lalu panja adalah asisten empu, biasanya terdiri dari 2 hingga 5 orang. Bahan-bahan tambahan lain seperti sabut kelapa, pasir besi, dan bahan pamor lain sesuai kebutuhan. Bahan baku utama yang sering dipakai: 1. Besi tempa sekitar 1 hingga 2 kg akan digunakan untuk bilah keris. Kedua, ada baja sekitar 600 gram. Ketiga, bahan pamor sekitar 350 hingga 500 gram. Bisa meteorit, nikel, atau besi khusus. Yang keempat, untuk keris besar atau tombak akan membutuhkan bahan yang lebih banyak. Proses selanjutnya adalah menyiapkan besi dan pamor. Besi tempa dipanaskan dalam tungku hingga benar-benar membara. Proses pemanasan ini penting untuk menghilangkan kotoran dan membuat besi jadi lebih mudah dibentuk. Di Jawa, besi yang sudah dibersihkan dan siap ditempa disebut masihan atau mabesot. Setelah panas, besi ditempa berkali-kali, dipipihkan, lalu dilipat dan dipipihkan lagi. Proses ini diulang puluhan hingga ratusan kali, sampai besi benar-benar bersih dan kuat. Lalu ada proses rahasia membuat motif keris, yaitu menyatukan besi dengan pamor hingga membentuk pola dan kualitas yang diinginkan sang empu. Salah satu keunikan keris Indonesia adalah motif pamor di bilahnya. Proses ini dilakukan dengan cara menyatukan besi dan pamor. Pertama, besi ditempa membentuk huruf U. Kemudian, lempengan pamor, bisa meteorit atau nikel, yang sudah dipipihkan dengan ketebalan sekitar 3 mm diselipkan di tengah besi berbentuk U yang telah dibuat sebelumnya. Lalu semua bahan dipanaskan bersama hingga membara, lalu ditempa agar pamor dan besi menyatu sempurna. Selanjutnya bahan dilipat lagi membentuk huruf U yang baru dan proses penyisipan pamor diulang berkali-kali. Setiap kali ditempa dan dilipat, jumlah lapisan pamor bertambah, sehingga motif pamor makin indah dan unik. Inilah salah satu rahasia kenapa tidak ada 2 keris yang motif pamornya benar-benar sama. Proses penempaan berulang merupakan kunci kekuatan dan keindahan sebilah keris pusaka. Setelah pamor dan besi menyatu, bahan ditempa berulang-ulang, dilipat dan dipipihkan kembali hingga mencapai jumlah lapisan yang diinginkan sang empu.
Biasanya untuk keris berkualitas tinggi, proses ini bisa diulang sampai puluhan bahkan ratusan kali. Setelah cukup kuat, bahan dipotong sepanjang 18 cm sesuai panjang keris yang diinginkan. Lalu dua potongan bahan ini ditumpuk dan diselipkan lagi lapisan baja tipis di antaranya. Lalu kembali ditempa hingga benar-benar menyatu. Inilah proses yang paling rahasia. Proses ini disebut kodoan dan biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali untuk memastikan kekuatan dan keindahan pamor. Apa itu kodoan? Kodoan adalah teknik menambah lapisan baja di tengah bilah keris untuk memperkuat dan menambah ketajaman. Setelah pamor dan besi ditempa, bahan dipotong dan diselipkan baja tipis di tengahnya. Semua bahan ditempa lagi hingga menyatu, lalu dibentuk sesuai model keris yang diinginkan. Proses kodoan ini bisa diulang berpuluh hingga beratus kali, tergantung kualitas yang diinginkan sang empu. Kodoan juga jadi salah satu ciri khas keris berkualitas tinggi dari Yogyakarta, Surakarta, Madura, dan daerah lain yang terkenal sebagai pusat pembuatan keris. Proses dilanjutkan dengan membentuk bilah keris, akan dibuat lurus atau loop. Setelah kodoan selesai, bahan dibentuk menjadi sebilah keris. Kalau keris lurus, tinggal dibentuk sesuai ukuran dan proporsi. Kalau keris berluk, bagian tengah bilah ditekuk perlahan dengan teknik khusus, biasanya menggunakan alat bantu dan panas tinggi. Semakin banyak luk, semakin banyak proses pembuatannya. Setiap luk harus simetris dan proporsional, karena jumlah luk punya makna filosofis tersendiri. Pada tahap ini, bobot bahan sudah berkurang cukup banyak karena proses penempaan dan pemotongan yang berulang-ulang. Proses dilanjutkan dengan membentuk keris mentah atau yang disebut sebagai calonan. Setelah bilah terbentuk, proses masuk ke tahap calonan, yaitu membentuk keris mentah yang belum diasah atau dihias. Bilah dikikir kasar agar bentuknya rapi. Lalu bagian tengah bilah dibikin agak tebal, sedangkan sisi kiri dan kanan bilah disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan. Biasanya pada tahap ini empu sudah mulai menandai bagian mana yang akan menjadi pamor utama atau ricikan. Calonan harus dipanasi lagi sebelum masuk ke tahapan pengasahan dan pembuatan detail. Pengasahan, ricikan, dan finishing. Setelah calonan selesai, bilah keris diasah dengan kikir yang kasar, lalu dihaluskan dengan kikir halus, gerinda, atau batu asahan. Bagian-bagian detail seperti ricikan atau hiasan, lekukan, dan ornamen mulai dibentuk. Ricikan ini sangat penting karena menentukan karakter dan filosofi keris. Misal, sogoan, kembang kacang, lambe gajah, tikel alis, dan lain-lain. Proses pengasahan harus hati-hati agar pamor tidak rusak dan ketajaman bilah tetap terjaga. Setelah semuanya selesai, bilah keris biasanya diuji dengan cara mengiris daun atau kertas tipis. Kalau tajam dan pamor keluar indah, berarti keris siap masuk tahap berikutnya. Pembuatan gonjo atau bagian penyeimbang. Bagian gonjo dibuat di tahap akhir. Gonjo adalah bagian penyeimbang yang dipasang di pangkal bilah keris. Gonjo biasanya dibuat dari sisa bahan calonan keris, kecuali jika ingin membuat pamor Asian atau gonjo dengan pamor yang khusus. Lubang di tengah gonjo dibuat pas dengan ukuran besi atau tangkai keris. Setelah dipasang, gonjo dikikir dan dibentuk sesuai model keris. Ada istilah gonjo wulung atau gonjo hitam untuk gonjo tanpa pamor, dan gonjo pamor untuk gonjo dengan motif pamor khusus. Gonjo dipasang dengan teknik tumpang copot atau bisa dilepas pasang agar mudah dirawat dan dibersihkan. Kita sampai di tahap uji akhir. Di sini keris akan diuji keseimbangan, ketajaman, serta pamornya.
Setelah semua bagian selesai, keris diuji dengan cara keseimbangan. Keris harus seimbang saat dipegang, tidak berat sebelah dan nyaman digenggam. Ketajaman, bilah diuji dengan mengiris daun atau benda tipis. Kemudian uji pamor. Motif harus keluar dengan jelas dan indah, tidak pecah atau pudar. Jika ada kekurangan, empu akan memperbaiki hingga hasilnya benar-benar maksimal. Keris yang gagal di tahap ini biasanya dijual sebagai keris tanggungan atau keris latihan, sehingga semua proses harus diulang dari awal. Estimasi bahan baku, berapa banyak yang dibutuhkan? Untuk membuat satu bilah keris, berikut perkiraan bahan baku yang dibutuhkan. Data kami dapatkan dari ensiklopedia keris. Pertama, keris belumbangan tangguh Mataram. Dibutuhkan besi 2 kg, pamor 1 kg, baja 1 kg, dan lapatan 25 kali. Lalu keris tangguh Pajang. Dibutuhkan besi 2 kg, pamor 1 kg, baja 1 kg, dan lapatan 15 kali. Selanjutnya keris tangguh Tuban. Dibutuhkan besi 1,5 kg, pamor 0,75 kg, dan baja 0,75 kg dengan lapatan 12 kali. Lalu keris tangguh Madura. Dibutuhkan besi 1,5 kg, pamor 0,5 kg, baja 0,5 kg, dan lapatan 10 kali. Semakin tinggi kualitas sebilah keris, semakin banyak lapisan atau lapatan yang dibutuhkan. Inilah sebabnya keris tua dan pusaka empu terkenal biasanya lebih berat dan padat lapisan pamornya. Kodokan merupakan inovasi dan tradisi. Kodokan bukan cuma teknik, tapi juga jadi bagian dari tradisi dan rahasia para empu. Tidak semua rahasia kami bahas di konten ini. Untuk mengetahui semua detailnya, kamu harus belajar langsung kepada empu keris di Jawa. Di Surakarta dan Madura, kodokan bahkan pernah jadi mata dagang khusus, dengan tukang kodokan keliling yang menawarkan jasa menambah baja pada bilah keris agar lebih tajam dan kuat. Fenomena ini bertahan hingga tahun 1990-an, sebelum akhirnya menjadi sangat langka. Keris lurus vs keris sluk, mana yang lebih sulit? Membentuk keris lurus lebih mudah daripada keris luk yang berkelok. Untuk keris luk, setiap lekukan harus dibuat simetris dan proporsional. Semakin banyak luk, semakin rumit prosesnya. Luk-luk ini juga punya makna filosofi tersendiri. Misal luk 3 untuk keberanian, luk 5 untuk perlindungan, dan luk 7 untuk kemakmuran, dan seterusnya. Proses pembentukan luk dilakukan secara bertahap, mulai dari bagian pangkal hingga ujung. Setiap luk harus dipanasi dan ditekuk perlahan agar tidak retak atau patah. Inilah sebabnya keris luk biasanya lebih mahal dan langka dibanding dengan keris yang lurus. Selanjutnya tahap finishing, penghalusan, pemberian nama, dan perawatan. Setelah semua proses teknis selesai, keris dihaluskan lagi, diberikan nama, dan didoakan. Nama keris biasanya diberikan sesuai dapur, pamor, atau karakteristik khusus. Keris juga dirawat dengan minyak khusus agar tidak berkarat dan pamor tetap keluar indah. Ada tradisi jamasan, yaitu ritual memandikan keris dengan air jeruk nipis, warangan, dan minyak cendana. Dilakukan setahun sekali. Filosofi dan makna di balik proses teknis pembuatan keris. Setiap tahapan pembuatan keris punya makna filosofi tersendiri. Contoh, penempaan yang berulang menyimbolkan perjuangan hidup, bahwa hasil terbaik lahir dari proses panjang dan penuh cobaan. Penyatuan besi dan pamor merupakan simbol harmoni antara kekuatan dan keindahan, antara jasmani dan rohani. Lalu pembentukan luk, simbol perjalanan hidup yang penuh lika-liku, tapi tetap harus seimbang dan proporsional. Kemudian pemberian nama dan doa merupakan simbol harapan,
doa, dan niat baik agar keris membawa manfaat bagi pemiliknya. Keris di era modern, tradisi yang tetap hidup. Hingga kini proses teknis pembuatan keris masih dijaga oleh para empu tradisional. Namun banyak empu muda yang mulai bereksperimen dengan teknik-teknik yang baru, tanpa meninggalkan nilai-nilai leluhurnya. Komunitas perkerisan dan festival budaya rutin diadakan untuk memperkenalkan proses pembuatan keris kepada generasi muda. Fakta menarik dan trivia. 1. Proses pembuatan satu keris bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk sebilah keris pusaka. 2. Setiap empu punya ciri khas sendiri dalam teknik penempaan dan motif pamor. 3. Ada keris yang dibuat dari bahan meteorit, dipercaya membawa energi langit dan kekuatan kosmis. 4. Kodokan menjadi rahasia dan inovasi unik yang hanya ada di budaya perkerisan Nusantara. Itulah proses teknis pembuatan keris dari besi biasa, ditempa, dipadu dengan pamor, dibentuk, diasah hingga jadi keris pusaka sakral yang penuh makna dan filosofi. Keris bukan cuma benda seni, tapi juga benda spiritual, menjadi cerminan kerja keras, seni, dan spiritualitas masyarakat Nusantara. Sebagai generasi muda, ayo kita pelajari, rawat, dan lestarikan proses pembuatan keris, supaya warisan leluhur ini tetap hidup dan membanggakan bangsa kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar bagian proses pembuatan keris mana yang paling bikin kamu penasaran. Salam budaya, salam pusaka Nusantara. Selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.